Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, ada kabar baik buat kalian semua yang pengen dapat saham gratis. Bisa banget kok kita dapetin saham gratis. Nah, kalau biasanya kita mau pengen saham itu kita harus bayar. Kalau ini teman-teman dapat gratis. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka aja akun sekuritas CPKB Valburi, teman-teman ya. Caranya tinggal klik aja guys, link yang ada di deskripsi, ada regol tuh. Diklik aja ya teman-teman, akan langsung masuk ke bagian pendaftaran tentunya. Dan kalian syaratnya itu pilih yang KB Bank RDN-nya teman-teman. Nah, KB Bank dengan link yang ada di deskripsi tentunya terus didaftarin. Nah, setelah jadi teman-teman top up 100.000 aja. Nah, setelah kalian top up itu akan langsung keisi 10 lot gratis ya saham BPKB guys ya. Lumayan, nilainya itu sekitar 50.000 ya 10 lot tersebut. Jadi teman-teman langsung dapat bonus 50.000. Langsung buru-buru guys sebelum promonya habis. Yes, ya, kali ini kita akan bahas tentang IHSG. Nah, IHSG itu sekarang lagi dalam fase low volume dan konsolidasi, teman-teman. Nah, gimana sih dan apa sih artinya, teman-teman ya? Nanti kita akan bahas di YouTube ini. Dan gimana cara kita milih saham itu yang tepat ya untuk dalam kondisi market yang seperti ini. Oke, mungkin bagi teman-teman semua yang baru gabung di Bursa Efek mungkin setelah pandemi lah kayak gitu, setelah pandemi tahun 2022 ke atas lah. Nah, itu mungkin teman-teman belum pernah ngalamin hal seperti ini. IHSG itu sekarang lagi sepi belakangan ini teman-teman. Transaksinya cuma 7T, 8T, lihat aja. Kemarin aja transaksinya 8T, guys. Hari Jumat kemarin ya, tuh. Di sini transaksinya 8,8T. Ini kecil, guys. Namanya itu low volume ya, kecil. Kalau dari tahun 2022 ke atas, itu transaksi IHSG itu selalu belasan T dan bahkan sampai puluhan T kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang itu kecil banget cuma 8T, 7T kayak gitu. Ini kayak waktu sebelum pandemi. Nah, kalau sebelum pandemi di tahun 2020 ke bawah itu transaksinya ya 7T, 8T, 6T itu biasa. Tapi setelah pandemi itu IHSG naik volume itu naik atau filenya naik 2 kali lipat kayak gitu teman-teman. Dan ini balik lagi kayak sebelum pandemi. Nah, apa sih yang terjadi di IHSG saat ini teman-teman? Nah, kalau menurutku teman-teman ya di IHSG saat ini tuh orang-orang lagi pada wait and see guys. Ya semua orang wait and see karena ya kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil kayak gitu ya. Rupiah juga nggak stabil, kebijakan pemerintahnya juga nyeleneh kayak gitu ya. Mungkin kebanyakan dari investor atau trader itu pada wait and see sebelum mereka itu masih ragu gitu. Sebelum masuk ke saham tuh mereka sebenarnya masih ragu. Ini saat yang tepat atau enggak sih kayak gitu teman-teman untuk saat ini. Karena ya kondisi-kondisi yang seperti tadi ditambah lagi dengan perang Timur Tengah yang belum usai-usai kayak gitu teman-teman. Nah, terus sebagai seorang trader nih, ya kan kita kan swing trader nih. Kalau swing trader kan kita bukan investor kayak gitu ya. Nah, gimana sih cara memilih saham di saat kondisi IHSG itu fase low volume konsolidasi saat ini kayak gitu, teman-teman. Dan sebenarnya kalau fase low volume konsolidasi ini ada dua kemungkinan, teman-teman. Ada dua kemungkinan. Yaitu kemungkinan nanti setelah konsolidasi ya, itu akan turun. Atau nanti setelah konsolidasi dia akan naik. Kayak gitu teman-teman. Karena ini masih di persimpangan sebenarnya. Makanya kebanyakan investor gitu ya pada wait and see. Nyimpen cash aja dulu kayak gitu ya. Karena masih ada kemungkinan dia turun. Teman-teman untuk si IHSG karena dia lagi konsol. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, IHSG itu sebenarnya kalau menurutku ya, kalau ini kan konsolidasi itu ada dua kemungkinan naik atau turun. Tapi kalau kita lihat dari IHSG yang seperti ini teman-teman, ini ya sepertinya dia kemungkinan besar nantinya akan naik. 70% naik, 30%-nya turun. Makanya nah guys, ini kita lihat ya, IHSG sebenarnya dia bentuk namanya higher low. Ini bagus, teman-teman. Higher low. Higher low itu bagus. Tapi guys ya, yang bagus itu kalau dia higher low ditambah dengan higher high. Jadi harusnya sih kalau seperti ini ya guys ya. Nah, itu sampai sini, teman-teman. Seharusnya kalau dia bentuk higher low yang bagus, itu di atasnya, itu dia bentuk namanya itu higher high. Kayak gitu. Jadi harusnya bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini bagus kalau kayak gini, guys, posisinya. Jadi, nah di sini di atasnya dia bentuk lower high. Lower high, bukan higher high ya. Tapi lower high. Jadi ini high di sini, tingginya di sini. Ya ini tingginya di sini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini makanya di dalam fase konsol dia bentuk namanya kalau kita ngomong itu namanya itu paruh burung atau cucuk burung kayak gitu. Tek 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 tek. Nah, di sini masih konsolidasi. Kalau dia turun, nah kemungkinan turunnya akan lebih dalam dari ini. Tapi kalau dia naik, nah itu bagus kayak gitu. Makanya kalau
namanya itu momentum trader lah. Kalau momentum trader belinya itu kalau dia tembus ke atas, volume besar, rame, puluhan atau 20 atau 30 triliun dalam posisi naik, nah itulah saatnya masuk, itu momentum trader, kayak itu. Tapi kalau teman-teman mau, spekulasi di saham-saham yang sekarang kan sahamnya, masih pada murah tuh guys ya. Nah, spekulasi masuknya itu separuh aja maksimal kayak gitu. Nanti kalau misalnya dia di bawah turun, teman-teman bisa AVG down kayak gitu. Karena ini masih dalam fase konsolidasi, teman-teman. Kayak gitu ya, dengan, apa namanya, ya masih belum jelas lah kondisi ekonomi dan sebagainya, itulah yang membuat, ini jadi konsolidasi kayak gitu. Tapi kalau menurutku ini kemungkinan besar akan naik. Ya persentase naiknya itu lebih besar daripada turunnya kayak gitu. Karena memang posisi IHSG itu udah di bawah, teman-teman. Nah, itu alasannya tuh, guys. Nah, terus gimana sih cara milih sahamnya? Nah, ini kan pertanyaan, ini kan market nih. Kalau market kan global semua. Nah, kalau teman-teman pengen beli saham dalam kondisi seperti ini, pilihlah saham yang bentuk namanya itu higher low kayak gini. Nah, contoh apa nih? Misalnya coba kita lihat bank ya, BBNI. Nah, ini BBNI. Dia bentuk higher low, guys, tuh. Ini lower di sini, ini lowernya di sini. Nah, lower ini kan lebih tinggi daripada ini kan. Nah, ini namanya dia bentuk higher low, guys. Nah, pilihlah saham-saham yang seperti ini dan dia bentuk higher low. Kayak gitu. Tapi kalau dia masih bentuk lower low, turun terus ya jangan dibeli kayak gitu. Nah, terus pilihlah juga saham-saham yang berfundamental bagus dan kemungkinan bagi dividen jumbo. Guys, pilih yang saham yang seperti itu. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, gimana? Apakah saham yang kalian simpan tuh bentuk higher low? Tulis di kolom komentar, teman-teman, dan semoga aja marketnya segera membaik ya, guys.